Halo Unifamers semua, bertemu lagi di UC Podcast bersama saya Prima Satya Kurniawan. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan Unifamers untuk selalu menyaksikan UC Podcast di YouTube channel Unifam College ya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan dan jangan lupa subscribe. Oke, di episode kali ini saya ingin membahas mengenai program manajemen trainee ya, di mana setiap perusahaan pasti memiliki program nih. Nah, tetapi saya ingin coba membahas lebih dalam lagi mengenai program ini yang telah dilaksanakan oleh Unifam sudah sebanyak 2 batch ya. Di studio sudah kehadiran bintang tamu kita yaitu Fadlan dan Mega. Halo Fadlan, halo Mega. Halo Mas Bim, baik Mas Bim. Oke, kalau boleh tahu Mega ini dari UMT batch ke? Pertama. Oh pertama, angkatan pertama. Kalau Fadlan dari batch? 2 dong. 2 ya, karena kita memang baru 2 batch sih Unifamers. Dan kita lagi sedang membuka batch ketiga nih, jadi buat Unifamers yang berada di luar sana yang mau daftar silakan ya. Nah sekarang kita akan gali mengenai apa sih program UMT ini. Saya nanya ke Mega dulu ya, karena Mega ini UMT pertama. Iya. Mega, sebelumnya saya mau tanya. Boleh, gimana? Alasan Mega nih mengambil program UMT itu kenapa? Karena kan sebenarnya ada aja ya lowongan-lowongan yang tidak ada menggunakan program UMT ini kayak gitu ya, atau manajemen trainee. Apa sih alasannya membuat Mega tertarik mengikuti program UMT? Pastinya UMT itu kan jalur fast track nih Mas. Itu untuk karir kita sangat bagus, itu yang pertama. Dan yang kedua sebenarnya emang UMT ini bakalan prospeknya ke depannya akan lebih bagus kalau kita emang bisa berkembang maksimal, optimal seperti itu loh. Nah, dengan adanya fast track ini, dengan karir yang kita lebih cepat, otomatis ini bakal istilahnya kayak menguntungkan juga buat diri kita berkembang secara hard skill dan soft skillnya. Dan dari sisi karir oke lah, kita jadi ada menempuh fast track gitu ya, jadi cepat. Tapi kalau dari sisi misalnya knowledge yang diberikan di program UMT kan pasti akan berbeda dengan program reguler ya, bisa kita katakan. Betul. Itu apa yang Mega rasakan? Ada dampaknya nggak? Oh pasti ada tuh, karena kan di UMT program ini kita ada in-class training, terus ada juga on-job training. Nah, dimana selama kita on-job training itu kita dirotasi nih Mas ke berbagai departemen. Otomatis nih menambah knowledge kita gitu kan. Ada 7 departemen. Saya kan UMT manufacturing nih. Nah, 7 departemen ini dari produksi, QC gitu ya, terus ke maintenance gitu. Jadi kita punya POV gitu loh. Saat kita seandainya bekerja di satu departemen, bagaimana kita melihat others departemennya gitu loh. Bagaimana cara kerja mereka, dan kita harus memahami karena sebagai UMT kita tuh adalah future leader dari perusahaan gitu ya. Kalau kita sebagai leader otomatis kita harus bisa memahami, jangan hanya dari departemen kita sendiri, tapi kita juga harus mengerti cara kerja di departemen lain itu seperti apa. Jadi ketika dinyatakan lulus dari program UMT, secara tidak langsung Mega sudah hampir bisa mengetahui seluruh proses dari setiap departemen yang ada di manufacture gitu ya. Oke, sekarang Fadlan nih, dari sisi pria gitu kan, alasannya waktu ngelamar program manajemen trainee ini apa sih yang terpikir dari Fadlan gitu? Oke Mas Prim, jadi pertama-tama kenapa saya ini mengambil jalur UMT, enggak jalur-jalur yang reguler. Karena saya merasa dengan mengikuti program manajemen trainee ini, di samping yang tadi udah Mbak Mega jelasin, yang pertama dari fast track. Fast track ini yang dimaksud adalah ketika kita masuk program UMT, nah nanti setelah kita lulus, kita akan ditempatkan ke posisi supervisor ya. Nah itu salah satu keunggulannya. Kedua, betul yang tadi dikatakan juga oleh Mbak Mega, di jalur manajemen trainee ini kita nggak hanya fokus ke satu departemen, namun kita di rolling nih ke 7 departemen. Berhubung saya juga di manufaktur bersama Mbak Mega juga, kami diberi gambaran bagaimana sih cara kerja tiap departemen itu. Jadi kita punya sudut pandang dan helikopter view yang lebih luas. Nah kemudian keunggulan yang ketiga adalah sebenarnya gengsi ya Mas Prima. Pasti. Jadi kalau kita lulus UMT atau program manajemen trainee itu kayak kita kebanggaan sendiri. Nah itu yang saya incer semenjak saya tuh lulus dari kuliah. Jadi saya daftar program manajemen trainee ini, dan alhamdulillahnya saya bersyukur bisa diterima di program
Unifa Management Training ini, seperti itu Mas Rim. Baik, Dlan. Kalau misalnya tadi kan Fadlan sempat mendengarkan penjelasan dari Mega gitu ya. Ada perbedaannya nggak sih dari flow proses yang dialami Fadlan dari UMT Batch 2 dengan Batch 1 gitu? Kalau misalnya ada perbedaan, apa perbedaannya gitu? Untuk perbedaan sih rasanya tuh nggak jauh beda, karena dari silabus kemudian dari kurikulum yang diberikan itu sebenarnya nggak jauh beda apa yang sudah disiapkan seperti itu. Namun mungkin dalam prosesnya, dalam pembelajarannya ketika kami pindah di departemen, nah mungkin di situ challenge-challenge yang ada, kemudian kondisi situasional yang ada itu mungkin berbeda nih dari yang dialami oleh UMT Batch 2 kemudian dibanding dengan UMT Batch 1, seperti itu sih Mas Pri. Karena mungkin gini ya, problem-problem yang UMT Batch 1 hadapi belum tentu sama dengan problem yang ditemui di UMT Batch 2. Oh. Nah, menarik. Kalau dari sisi Mega sendiri nih, setelah mengikuti program UMT Batch 1 yang pertama gitu kan, apa sih challenging yang membuat Mega kayaknya, yang ini susah banget nih gitu, yang berkesan lah, tantangan apa gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau di manufacturing itu Mas, kan complicated ya, maksudnya banyak departemen, kita harus berkoordinasi sana sini, komunikasinya juga harus bagus gitu ya. Challenge-nya itu adalah lebih ke arah kita improvement. Jadi pasti di setiap departemen itu kita punya problemnya masing-masing. Nah, dan itu berbeda-beda gitu kan. Di situ kita mulai merasa challenge-nya itu kayak, kalau produksi kita harus melakukan tujuannya A, B, C gitu ya. Sedangkan di QC gitu, quality control, kita POV-nya harus kualitasnya bagus, gimana cara QA transformation-nya berjalan secara lancar gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya challenge-nya di setiap departemen dan otomatis itu beda-beda juga gitu ya. Dan challenge-nya pokoknya kita sebagai UMT itu adalah menciptakan ide-ide yang kreatif, yang brilian gitu ya, yang bisa secara terimplementasi secara baik gitu di departemen itu, kayak gitu sih. Kan sebelum ke Fadlan nih ya, masih menarik nih, saya pengen gali lagi di Mega. Tadi Mega bilang kan sama Fadlan sih juga mengatakan rolling 7 departemen. Kira-kira departemen mana yang paling challenging kalau menurut Mega? Oke, ini pertanyaan menarik nih ya Mas ya. Pasti antara batch 1 dan batch 2. Beda kan? Bisa jadi sama. Oh, sama aja. Oke. Merasa ya gak beda jauh gitu ya beda setahun gitu kan. Kalau menurut saya, ini POV saya ya Mas ya, produksi. Produksinya spesifiknya 1 atau 2? Ya pokoknya produksi lah ya. Produksi 1, 2 itu punya ciri khas yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya sama aja, sama-sama challenging gitu ya. Dan bakal push kita nih buat berpikirnya tuh cepet, kreatif gitu ya. Terus kayak inovatif. Dan intinya kalau di pabrik itu kita pingin efektif dan efisien gitu sih Mas. Itu yang sangat ditekankan di kita sebagai UMT Future Leader gitu ya. Kita gimana menciptakan improvement itu efektif dan efisien. Tuh. Kalau nggak tahu kalau Fadlan ya, mungkin beda tapi bisa jadi sama. Sebetulnya dilihat dari 7 departemen itu, setelah saya menjalani satu persatu, sebetulnya hampir sama dengan yang Mbak Mega jawab, yaitu di produksi, khususnya di produksi 1 nih Mas Prim. Kenapa di produksi 1? Karena pertama kita lihat dari SKU yang kita punya untuk permen sendiri itu kan banyak ya. Kemudian juga di sana juga masalah yang terjadi itu dinamis. Nggak bisa tuh kita menggunakan cara-cara yang biasa aja. Jadi kita harus muter otak nih, biasanya kita brainstorming, kemudian juga kita problem solving bersama dengan tim yang ada di lapangan. Gimana sih cara kita solve the problem seperti itu. Nah, uniknya sendiri di produksi 1 itu dibandingkan dengan produksi-produksi yang lain, selain yang tadi saya bilang SKU-nya banyak, dia juga itu Mas Prim ya, orangnya juga banyak di situ. Nah, jadi gimana sih kita bisa handle orang yang banyak itu sehingga yang benar yang dibilang Mbak Mega tadi, bagaimana kita menciptakan proses yang efektif dan efisien seperti itu. Mungkin nambahin juga nih Mas. Oke, silakan. Produksi 1 itu produknya assorted gitu. Jadi ada beberapa rasa gitu dalam satu packaging, bisa ada rasa strawberry, melon, coklat, atau bahkan ada banyak rasa gitu. Nah, ini yang menjadi challenge buat kita ke depannya, gimana sih biar prosesnya tuh one piece flow, maksudnya dari depan sampai belakang itu continue gitu, tapi
mungkin secara manpowernya itu kita dioptimalkan kayak gitu. Jadi kalau bisa saya ambil benang merahnya gitu ya, kenapa produksi itu paling challenging? Karena menurut saya juga ini kan produksinya adalah kayak vital gitu ya di manufacture gitu kan, dimana produk kita itu dibuat gitu kan. Jadi benar-benar harus kita lihat kualitasnya, juga improvementnya seperti apa gitu ya, dengan dinamika masalah yang ada kayak gitu. Oke, sekarang gini. Kalau kalian kan sudah udah lulus malah ya? Iya, alhamdulillah udah ya. Alhamdulillah ya, udah lulus ya, kayak gitu. Kan kalian tuh ada masa 13 bulan, itu ada namanya in-class training dan juga OJT. Di proses itu, kalian tuh yang paling berkesan di masa-masa apa dan kenapa sih? Dari Fadlan dulu deh. Oke. Mungkin dari aku sendiri yang paling berkesan pertama adalah di in-class training ya Mas Brim. Oke, kenapa tuh in-class training? Karena pertama kita bertemu dengan teman-teman yang lain dari berbagai macam background yang berbeda. Betul. Nah di situ kita tahu tuh bagaimana kalau saya kan sendiri orang teknik ya Mas Prim. Jadi saya tahu teman saya yang dari semisal dari marketing tuh kayak gimana sih orangnya, kemudian dari sales tuh kayak gimana sih seorangnya. Nah di situ kita bareng-bareng dikumpulin menjadi satu di in-class training. Nah kita dikasih pembekalan awal dasar sebelum kita nanti ujungnya ditempatkan di posisi masing-masing atau di departemen masing-masing. Gitu. Kalau dari Fadlan ICT ya, in-class training yang kalau dari Mega Bit 1. Sama Mas. Sama juga. Training, iya kebetulan sama ya. Karena di awal kita tuh pasti kayak amazing gitu kan. Kita baru pertama kali masuk program UMT gitu ya, Management Trainee ini. Terus kita diperkenalkan dengan profile company-nya gitu ya. Terus kita dijelaskan divisi lain, sales, marketing itu seperti apa. Nah itu menambah wawasan gitu loh Mas, dan asik gitu ya saat in-class training gitu ya nggak sih, dan kayak kita banyak program-program dari human capital kan yang diberikan gitu. Jadi kayak kita lebih mengenal asik ya gitu dari jurusan lain, mengenal dari orang-orang dari daerah lain kayak gitu loh. Jadi itu yang paling berkesan untuk pertama kali masuk tuh kayak gitu. Ya, jadi karena kalian baru pertama kali ketemu dengan teman-teman baru, lalu juga ternyata bagiannya beda-beda, jadi di situ benar-benar berkesan, jadi kebersamaannya dapat gitu ya, dibandingkan ketika OJT itu kalian benar-benar sudah mulai fokus mempelajari nanti pekerjaan kalian seperti apa. Oke, kalau mau sambil minum gak apa-apa diminum biar lebih santai lagi. Ini pertanyaannya sebenarnya kita nggak usah serius-serius, maksudnya supaya kita bisa memberikan gambaran ataupun juga wawasan kepada Unifamers yang nonton baik secara internal ataupun eksternal dari Unifam ya. Nah gini, kan ada namanya proses kalian itu harus memberikan report per 3 bulan ya. Setahu saya per 3 bulan kalian report gimana, melakukan improvement apa. Nah kalau kalian sendiri ketika menghadapi itu sebelum final projectnya ya, presentasi final project, apa sih yang kalian lakukan, tips-tipsnya misalnya apakah kalian rajin-rajin coaching kah, atau kalian juga keliling-keliling ke bagian-bagian lain, kayak gimana dari Mega coba? Oke, jadi kalau untuk program yang on job training ya, OJT, itu jadi kita setiap minggu biasanya di manufacturing itu ada review Mas. Review mingguan, ya jadi kita review dulu dengan mentor-mentor kita, dengan coach gitu kan. Nah setelah nanti di review, terus kita pas perpindahan antar departemen itu juga ada review lagi gitu, ada presentasi lagi gitu. Jadi sangat ketat tuh prosesnya saat kita OJT gitu kan ya. Itu beberapa kali presentasi gitu. Jadi sebelum kita ke UT gitu ya, jadi kita yang presentasi 3 bulanan, kita tuh selalu presentasi mingguan, terus presentasi bisa dibilang bulanan saat kita pindah departemen kayak gitu. Jadi selain kita belajar sesuai silabus gitu ya, terus kita coba gali gitu potensi atau kita bangun nih sebenarnya apa ya yang kita bisa improve di departemen itu, terus kita sharingnya mungkin ke senior-senior yang ada di pabrik gitu ya Mas ya, karena kan di pabrik itu cukup senior sih mentor-mentor kita gitu kan. Jadi setelah kita sharing, kita tahu POV dari mereka, ya kita bisa mengerti gitu, oh problem yang dihadapin apa. Terus sebagai kita yang fresh grade gitu ya, pasti kita masih punya pemikiran yang fresh gitu, masih harus kita bisa melakukan apa nih, bisa memperbaiki apa kayak gitu. Nah dari situ sih kita mulai sharing-sharing, di review setiap minggu, dan setiap
bulan gitu, baru nanti kita presentasi 3 bulanan itu. Intinya Mega rajin berkomunikasi. Iya, karena ya kita kan pasti kerja sama gitu kan, nggak mungkin kerja sendiri gitu sih Mas. Kalau dari Fadlan sendiri ada kira-kira tips khusus nggak sih yang Fadlan persiapkan untuk menghadapi review 3 bulanan itu? Oke. Jadi kalau dari saya sendiri ya Mas Prim, ketika kita akan menghadapi yang namanya quarterly review ya, review 3 bulanan. Yang pertama, kita harus peka nih sama apa sih masalah yang terjadi di departemen ketika kita tuh ada sebelum kita review 3 bulanan itu. Nah, kita harus peka terhadap masalah yang terjadi di situ. Biasanya kita berkoordinasi dengan tim, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah itu. Nah, biasanya di situ kita lakukan improvement Mas Prim. Nah, dari situ nanti improvement itu bisa kita lihat nih outputnya kayak apa sih. Nah, dari situ nanti kita bisa bawa nih ke review 3 bulanan tersebut. Nah, kalau saya sih gitu. Jadi yang pertama kita harus peka terhadap kondisi dan situasi yang terjadi di departemen yang sedang kita jalani. Kemudian kita harus memiliki ide-ide yang kreatif. Kita nggak bisa yang tadi saya bilang, kita nggak bisa menggunakan cara-cara yang manual yang biasa aja. Kita tuh harus lebih brainstorming, kita juga harus lebih mengeluarkan ide-ide tuh yang jangan yang biasa aja gitu loh. Nah, itu sih Mas Prim kalau dari saya. Oke, jadi kalau Fadlan lebih menitik beratkan tentang inisiatif untuk melakukan observasi dan analisa, baru setelah mendapatkan hasil observasi dan analisa Fadlan komunikasikan kepada mentor, coach ataupun juga rekan-rekan yang ada di dalam departemen tersebut. Menariknya kita masuk ke final presentation. Kalau Fadlan sih baru ibaratnya masih belum lama lah melakukan kelulusan graduation. Kalau Mega kan udah cukup lama nih ya. Masih inget nggak final projectnya Mega itu apa? Masih. Apa tuh? Jadi saat tahun kita final project itu di tahun 2022. Oke. Nah, di situ yang happening banget adalah tentang usage varian. Usage varian itu intinya apa yang kita pakai apakah sama dengan teori secara BOM-nya, bill of materialnya kayak gitu lah. Nah, kalau misalnya ada selisih itu kenapa gitu. Nah, itu yang saat itu happening karena ya kita kalau bisa prosesnya itu sesuai gitu ya Mas ya, kita nge-planninginnya misal 100 ya, harapannya pemakaian produknya juga 100 gitu kan. Tapi kalau misalnya pemakaiannya boros, otomatis kan itu merugikan ya. Yang harusnya kita cuma pakai 100, ternyata bahannya itu kita pakai 120 gitu loh. Kita rugi 20 gitu kan. Nah, di situ tuh yang saat saya batch 1 nih sama teman-teman di batch 1 itu hadapi adalah tentang usage varian. Nah, kebetulan saat itu saya ada di produksi 2 khususnya di Pinot nih, Pinot. Iya, jadi dulu itu usage variannya tentang Pinot, jadi kayak gitu. Jadi kalau Mega adalah tadi tentang usage varian ya. Nah kalau Fadlan nih masih baru-baru banget, nggak mungkin kayaknya kalau lupa. Gimana Dan? Kalau Fadlan apa final projectnya? Kalau saya final projectnya adalah pertama digitalisasi di departemen maintenance dan juga saya memanfaatkan mesin 3D printer untuk membuat spare part secara mandiri gitu Mas Prim. Kalau yang tadi digitalisasi apa? Mohon maaf. Itu digitalisasi sistem di maintenance. Nah, itu kayak gimana tuh, Dan? Kalau yang kita lihat di pabrik sekarang, itu masih banyak proses-proses yang menggunakan metode manual seperti mencatat di kertas, kemudian mencatat di buku. Nah, itu yang ditakutkan adalah pertama mudah hilang, kemudian mudah rusak seperti itu Mas Prim. Dan juga untuk kita tracking ke belakang gitu, semisal kita mau lihat tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, itu memerlukan effort yang cukup besar gitu. Nah, dengan digitalisasi ini yang pertama adalah semua penggunaan kertas atau dokumentasi dengan kertas itu kita minimalisir. Nah, semuanya nanti akan up ke sistem. Jadi ketika kita ingin melakukan tracking, semisal ada bon perbaikan, ada permintaan spare part, atau semisal ada kerusakan-kerusakan yang terjadi, kita bisa traceback melalui sistem. Nah, seperti itu Mas Prim. Itu untuk yang digitalisasi sistem di maintenance. Yang satunya yang tadi apa? Digital printing.
Iya. Cetak spanduk. Bukan Mas Prim. Gimana tuh? Itu adalah pemanfaatan mesin 3D printer untuk membuat spare part secara mandiri seperti itu. Nah, kenapa sih kita atau saya mengambil tema itu untuk final project saya? Karena isu yang lagi panas-panasnya di tahun ini adalah kita banyak kekurangan spare part untuk di mesin-mesin kita. Karena pertama mesin kita itu kebanyakan impor. Kemudian juga kita belum memiliki daftar list spare part yang lengkap seperti itu. Nah, dengan memanfaatkan mesin 3D printer ini, kita bisa membuat spare part yang dari bahan termoplastik seperti itu Mas Prim. Ini untuk fokus kita saat ini. Jadi kita tuh nggak perlu lagi harus menunggu impor yang waktunya lama. Kemudian juga dengan impor ini biayanya itu tinggi. Nah, jadi kita dengan mencetak spare part sendiri, yang pasti kita bisa cost saving seperti itu. Jadi hasil akhirnya goalsnya ada cost saving itu sehingga membuat proyeknya Fadlan ini dinilai sangat oke lah ya oleh manajemen. Karena saya punya informasi dari Badan Intelijen saya gitu ya. Fadlan ini merupakan lulusan terbaik di UMT Batch 2. Kongres. Mudah-mudahan kasih tipsnya gitu kok. Bisa nih Fadlan bisa meraih sebagai Best UMT Batch 2. Gimana sih Dlan ngadepin program UMT ini? Oke, yang pertama sebenarnya tips dari saya Mas Prim untuk gimana sih menjadi Best UMT gitu. Yang pertama adalah fokus. Fokus sama apa yang kita kerjakan. Kenapa harus fokus? Yang pertama, kalau kita fokus itu kita tuh nggak kemana-mana gitu. Kita set target apa yang kita mau tetapkan, apa yang menjadi tujuan kita, kemudian kita set timeline dari pengerjaan target tersebut, nah kemudian kita kerjakan secara konsisten. Nah itu yang saya maksud fokus. Nah dengan fokus itu pekerjaan saya itu menjadi on track terus Mas Prim. Jadi nggak kemana-mana lah istilahnya. Kemudian jangan takut untuk bertanya, karena di sini saya sebagai fresh graduate. Kemudian saya terjun langsung ke dunia industri seperti itu. Nah ini kan banyak sekali hal-hal yang saya nggak pahami seperti itu. Nah jangan ragu untuk bertanya kepada para senior, kepada para coach, kepada para mentor untuk hal-hal yang baru yang belum kita pahami. Nah ketika kita bertanya dan kemudian kita menjadi tahu, nah disitulah kita bisa melakukan misalnya improvement atau misalnya memunculkan ide-ide perbaikan seperti itu sih Mas Prim. Nah itu kuncinya dari saya. Pantas kamu terpilih sebagai Best UMT. Oke, gini. Sekarang mungkin ini agak sedikit nggak terlalu serius-serius banget. Saya pengen coba menggali. Terkadang kan kita ketika sudah dinyatakan lulus dari program UMT ini, ada aja nih labeling terhadap diri kita. Oh si anak UMT nih. Mungkin dari para senior ataupun di lingkungan. Kalian ada nggak sih merasakan pengalaman kayak gitu, kayak dicap anak UMT, dan misalnya positifkah negatifkah pandangan itu terhadap kalian dan cara menyikapinya kalian gimana? Oke. Dari saya nih. Sebenarnya kalau untuk cap UMT itu pasti ada ya masih, apalagi nih batch pertama gitu kan. Jadi agak ekspektasinya mungkin wah anak UMT itu harapannya harus seperti apa gitu kan. Harapannya tinggi lah ya seperti itu, karena kan ya kita itu direkrut khusus gitu ya dengan jalur fast track ini tadi gitu kan. Otomatis label UMT itu ada. Cuman ya itu kembali ke diri masing-masing sih Mas sebenarnya. Gimana cara kita menyikapi, dan intinya kita bisa berbaur dengan orang yang ada di pabrik yang sudah senior-senior gitu kan. Kita harus bisa kayak berteman lah gitu. Gimana cara kita kayak berkomunikasi, tapi kita tetap harus sopan gitu, karena kan menghargai, karena beliau-beliau itu sudah ya pastinya lebih paham, lebih mengerti gitu kan, sudah berpuluh-puluh tahun ada di pabrik, dan sedangkan kita yang masih baru fresh grade ini masuk dan langsung istilahnya jadi supervisor, jadi leadernya mereka. Kita harus bisa memahami, leader itu memahami masalah prosesnya yang kita selama OJT, tapi kita juga harus bisa memahami tim kita gitu, karena tim kita ini adalah karakternya yang berbeda-beda gitu ya Mas ya. Pastinya ada yang mungkin baru masuk, ada yang udah senior lebih lama, tapi kita bisa jadi pimpinan mereka. Nah ini nih harus bisa berbaur, memahami mereka, dan juga ya kerja sama tim. Itu sih, teamworknya itu harus kuat gitu. Menarik nih.
Kalau Mega kan ibaratnya UMT batch 1 lah ya, maksudnya baru pertama gitu kan. Jadi orang mungkin langsung memandangnya anak UMT. Nah, yang menariknya adalah sekarang Fadlan ini batch 2. Udah ada kakak kelasnya lah ya. Itu makin ada ini nggak? Makin ada pandangan-pandangan positif kah, negatif kah, atau ada yang ngebanding-bandingin, ternyata batch 2 tuh kayak begini dibandingin batch 1, pasti ada nggak kayak gitu? Menurut Fadlan gimana nih? Menurut saya sih pandangan-pandangan seperti itu sih nggak ada ya Mas Pri. Maksudnya nggak ada membeda-bedakan ya, karena kita semua tuh sama lah. Ya kita nggak mau membeda-bedakan antara yang UMT dengan yang karyawan yang lain seperti itu. Namun kita juga harus pahami di sini, kita sebagai UMT yang betul tadi dikatakan oleh Mbak Mega sendiri bahwa kita kan ini masuk melalui jalur fast track. Yang pasti mungkin di dalam lingkungan pekerjaan terjadi kecemburuan sosial seperti itu Mas Prim. Nah, bagaimana kita cara mensikapi hal tersebut gitu. Nah, yang pasti kita yang pertama tetap rendah diri, tetap tetap harus belajar dengan yang lebih senior dan juga tetap menghargai satu sama lain seperti itu. Kita jangan sampai memiliki image yang mana kita tuh beda sendiri atau lebih sendiri gitu, lebih jago atau lebih apa. Nah, pemikiran seperti itulah yang harus kita hindari. Yang pasti dengan dengan UMT ini, dengan program UMT ini ya kita harusnya senang gitu dan juga bangga karena ya kita bisa bergabung dengan mereka, kita bisa menyalurkan ide-ide yang lebih fresh, yang lebih segar dan bisa membantu memajukan departemen yang kita kita posisikan ya. Seperti itu. Kalau makanya saya undang Fadlan sama Mega karena mereka berdua kalau saya lihat dari key attribute kita humble-nya cukup tinggi ya, Unifamers kayak gitu ya. Oke, bicara tentang key attribute nih, kita agak sedikit keluar dari UMT. Kalau dari Fadlan atau Mega, dari key attribute yang ada di Unifam, kalian tuh ngerasa apa sih yang paling menonjol di kalian? Berapa key attribute yang ada di dalam diri kalian yang paling kayaknya saya tuh menonjol banget di key attribute growth nih ya. Nah, kalau dari Fadlan ataupun Mega seperti apa? Siapa dulu nih? Silakan. Ya. Kalau saya sih lebih ke respect. Respect berarti kan humble, reliable, emotional smart gitu ya Mas ya. Apa ya bagus. Iya dong. Unifamers harus hafal ya atributnya. Kenapa ngerasa punya 3 key attribute? Iya. Kalau orang lain menilainya seperti apa, karena ya kita itu bekerja harus bisa respect ke orang lain, kita harus humble juga, dan otomatis ya kita harus bisa emotional smart kita itu harus ya, kalau bahasa di pabrik gini Mas, kayak maturity level kita sebagai leader itu harus dibentuk gitu ya. Itu saya ingat banget dari salah satu coach kita gitu ya, yang selalu bilang anak UMT itu maturity levelnya harus lebih tinggi daripada yang lainnya karena kalian itu dididik dengan spesial kayak gitu bahasanya ya Mas. Jadi ya kita harus lebih memahami gitu, harus mengerti, harus bisa dewasa lah apapun itu untuk kebijakan atau keputusan yang nantinya akan kita ambil sebagai leaders kayak gitu. Fadlan, kira-kira Fadlan ngerasa, saya tuh kayaknya growth banget deh. Oke. Itu betul yang dikatakan oleh Mas Prim. Growth. Nah, growth itu memberikan saya rasa untuk selalu ingin tahu gitu, selalu ingin belajar dan pengen selalu lebih maju dari apa yang saya miliki sekarang seperti itu Mas Prim. Nah, dengan growth ini saya merasa tuh bahwa saya nggak cukup loh belajar yang ini doang gitu. Masih banyak hal-hal yang masih bisa saya pelajari dan juga nggak cuma saya pelajari tapi juga saya bisa berikan seperti itu. Jadi prinsip saya adalah ketika kita tahu sesuatu jangan lupa untuk kita berikan ke orang lain. Tapi kalau kita kurang mengetahui sesuatu, jangan takut untuk meminta kepada orang lain. Seperti itu, Mas. Luar biasa, Mas Fadlan. Keluar quotes tuh kayaknya tuh bagus tuh ya. Tadi saya lupa catat tuh kayaknya. Tadi apa tuh? Kalau kita tahu sesuatu, jangan sungkan untuk memberikan orang lain. Tapi kalau kita tidak tahu sesuatu, jangan sungkan untuk meminta kepada orang lain. Wow, quote of the day. Oke, waktu nggak kerasa ya kita udah ngobrol-ngobrol. Cuma mungkin saya masih ada yang penasaran kalau dari teman-teman nih, misalnya ada Unifamers yang
dari pihak eksternal, maksudnya belum join di Unifam, apa sih tips and trick? Ya, kalau misalnya ada yang minat nih, oh aku pengen banget nih daftar UMT batch 3 gitu kan, pengen kayak Kak Mega atau Kak Fadlan, apalagi bisa jadi batch UMT. Tips dari kalian supaya bisa lolos sebagai UMT dan lulus dan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan. Silakan. Oke, kalau dari aku yang pertama banyak-banyaklah latihan seperti itu ya Mas Prim, karena di program UMT ini kita ada beberapa tahapan seleksi seperti itu. Yang pertama dimulai dari ada psikotes, kemudian kita ada FGD, kemudian ada interview HR dan user, kemudian nanti ada assessment test. Nah, jangan bosan-bosan untuk latihan seperti itu Mas Bim. Nah, kemudian juga harus pede nih, tunjukin apa yang kita punya gitu. Nggak usah takut-takut lah. Nah, selain itu juga dibarengi dengan doa dan juga restu kedua orang tua. Selalu ya, harus ada pihak ketiga lah bisa kita bilang gitu, atau kuasa sang pencipta gitu ya. Oke, kalau dari Mega? Ya, oke. Kalau dari saya mungkin beda case saat kita akan melamar UMT dengan program UMT ya Mas ya. Kalau pas kita mau melamar UMT ya pastinya kita harus banyak-banyak latihan karena banyak tes-tes nih gitu. Terus kita juga harus bisa menunjukkan skill kita nih, kira-kira nih apa nih strength-nya kamu gitu kan. Gimana cara kita itu bisa HR-nya tuh tertarik sama kita gitu loh. Gimana tuh caranya? Gimana cara menjual diri kita? Iya, itu dia. Nah, itu kalau untuk pas proses seleksi. Tapi kalau saat proses UMT-nya, OJT atau in-class training, benar kita harus pede, kita harus berani gitu kan. Terus kita harus berusaha, do the best gitu. Do the best. Sebelum saya tutup pada episode kali ini, saya pengen menantang kalian. Nanti saya akan minta kalian sebutkan satu kata jika kalian mendengar kata UMT. Saya kasih waktu 10 detik nih buat mikir. Oke. Ya. Oke, sudah siap? Udah 10 detik sudah habis. Dari Mega dulu. Ketika mendengar kata UMT, satu kata. Challenging. Padlan, ketika Anda mendengar kata UMT, apa yang terbesit dalam pikiran Padlan? Nyala. Oke, Mega, Padlan, makasih banyak ya udah mau hadir di UC Podcast. Semoga apa yang kalian sampaikan bisa menginspirasi Unifamers baik yang di eksternal ataupun di internal. Oke, kalau gitu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Nanti next time kita ketemu lagi ya kalau ada waktu ataupun pembahasan yang kita ingin undang Padlan dan Mega. Oke, Unifamers, jangan lupa terus saksikan UC Podcast di platform YouTube Unifam College. Saya Prima pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!